kita akan bicara tentang media massa dan efek komunikasi massa ya. Efek komunikasi massa. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang komunikasi, itu kan kita berbicara ya. Kalau misalnya dalam etika kita sebagai seorang Muslim, itu ada etika ketika kita bicara dengan orang banyak, itu adalah bicaralah yang baik ya kan. Apa istilahnya qaulan ma'rufa, yang artinya banyak sekali beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkataan yang baik atau qaulan ma'rufa. Jadi kata-kata ma'ruf ini artinya apa? Menyangkut segala bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan cara. Dan di sini kemudian muncul pengertian bahwa ma'ruf ini adalah kebaikan yang bersifat lokal. Artinya apa? Jadi kebaikan itu kalau misalnya kebaikan yang bersifat lokal, kalau misalnya akal dijadikan sebagai dasar pertimbangan setiap kebaikan yang muncul, maka itu akan berbeda-beda karena persepsi saya dengan kamu tentang persepsi bahwa ini baik dan buruk itu kan tidak sama ya kan. Itu. Jadi inilah yang dimaksud tentang ma'ruf itu sendiri. Dan qaulan ma'rufa ini artinya perkataan yang baik atau perkataan yang pantas. Jadi kalau dalam beberapa riwayat hadis Kanjeng Nabi itu mengucapkan kata-kata baik itu dengan kata al-khair. Seperti misalnya barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik, atau falyaqul khairan aw liyasmut, atau berkata baik atau diam saja. Dan artinya apa? Falyaqul khairan, berkata yang baik ini jadi artinya berkata yang baik itu artinya hendaklah ketika kita berkata akan mengatakan sesuatu itu berpikir lebih dulu. Kemudian jika perkataan itu mendatangkan pahala baginya, maka nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya apabila perkataannya tidak mendatangkan pahala atau tidak mendatangkan kebaikan, maka itu sebaiknya tidak perlu diucapkan gitu. Dan dalam beberapa riwayat hadis juga diungkapkan bahwa perkataan yang baik itu adalah sedekah, dan setiap langkah menuju sholatmu itu adalah sedekah, dan membuang sesuatu di jalan itu adalah sedekah. Ini diriwayatkan oleh bahwa artinya apa? Hadis ini sangat populer sekali ya. Artinya apa? Ketika kemudian kita kaitkan dengan komunikasi massa, ya kan? Jadi ketika kita berkata baik, kemudian mendatangkan kebaikan, ini kan kita bicara tentang efek ya. Efek di sini artinya ketika kita akan mengatakan sesuatu, maka kita harus mempertimbangkan efek dari apa yang kita sampaikan itu, efeknya akan baik atau tidak. Efeknya akan mendatangkan kebaikan atau tidak. Sehingga dengan demikian ketika kita merujuk dari landasan ini, perkataan yang baik atau qaulan ma'rufa itu adalah perkataan yang menimbulkan rasa tentram dan damai bagi orang yang mendengarkannya, baik saat itu berkomunikasi berdua antar seseorang dengan orang lain atau interpersonal communication, atau berkomunikasi dengan orang banyak, group communication, atau berkomunikasi melalui media massa atau mass communication. Jadi perkataan qaulan ma'rufa ini merupakan perkataan yang baik, dan dalam ayat ini artinya apa? Berarti pembicaraan yang bermanfaat, kemudian memberi pengetahuan, mencerahkan pemikiran, kemudian memberikan pencerahan, memberikan pemecahan atas kesulitan. Itu artinya qaulan ma'rufa. Nah, salah satu aspek dari komunikasi massa yang paling sering dikaji adalah efek yang ditimbulkan dari komunikasi massa itu sendiri.
Karena efek komunikasi massa itu adalah hasil dari konsumsi pesan-pesan media. Nah, biasanya kita kan kalau misalnya kita bicara tentang komunikasi massa itu kan selalu kemarin kita singgung ada efek tertunda ya. Jadi kalau beberapa penelitian mengenai efek komunikasi massa itu diwarnai muncul dua aliran ya. Dua aliran yang kemarin kita singgung itu adalah efek langsung dan efek tidak langsung. Dan efek langsung ini yang kita gambarkan dengan S dan R ya, stimulus dan respons ya. Bagaimana efek langsung ini mengakui bahwa media massa itu memiliki efek langsung yang dapat mempengaruhi individu sebagai halayak. Yang jadi sebetulnya dalam teori stimulus and response ini yang kemudian menginspirasi dalam teori jarum suntik. Yang teori ini berasumsi bahwa isi media massa itu sebagai stimuli atau sebagai stimulus yang disebarkan dan menerpa individu halayak akan menghasilkan respon tertentu berkaitan dengan rangsangan stimuli yang diberikan itu. Bentar ya, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sementara itu tadi yang efek langsung ya, direct effect. Kemudian sementara aliran efek yang tidak langsung ini beranggapan bahwa proses pengaruh yang terjadi pada media massa itu tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui perantara, yakni hubungan komunikasi antar pribadi. Misalnya gini, misalnya teori komunikasi dua tahap yang beranggapan bahwa efek komunikasi massa itu tidak langsung bagi halayak tetapi melalui perantara. Jadi dari beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sikap atau perilaku yang itu diidentifikasi sebagai efek dari efek media itu terjadi justru melalui perantara orang-orang yang dikenal dengan pemuka pendapat. Artinya gini, opinion leader ya. Opinion leader ini, jadi opinion leader ini memperoleh informasi dari media, kemudian opinion leader ini kemudian menyebarluaskan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan selain menimbulkan efek terhadap individu, media massa juga menimbulkan efek terhadap masyarakat dan juga budayanya. Yang efek ini tidak hanya diidentifikasi sebagai pengaruh dari pesan tertentu, namun merupakan seluruh sistem pesan. Efek komunikasi massa bagi masyarakat dan budayanya ini terjadi dalam kurun waktu jangka panjang dan itu mungkin bisa jadi tidak disadari ya, tidak disadari secara langsung. Ini aliran indirect effect ya. Nah, para ilmuwan komunikasi ini berbeda pandangan mengenai kekuatan pengaruh yang dimiliki media ya. Ketika kita bicara tentang seberapa kuat sih pengaruhnya media massa itu. Nah, ini ada banyak perbedaan pendapat tentang ini. Jadi ada yang berpendapat bahwa pengaruh media itu sangat kuat, ada yang mengatakan bahwa media itu tidak bisa mempengaruhi, ada yang mengatakan juga media itu sedikit mempengaruhi. Nah, disinilah ada beragam penelitian yang menunjukkan bahwa pesan-pesan media massa itu sangat berpotensi. Ini saya beri penekanan ya, sangat berpotensi membawa perubahan pada diri halayaknya. Artinya apa? Ketika ini dalam tanda kutip sangat berpotensi, itu bisa membawa perubahan, bisa juga tidak membawa perubahan, bisa juga itu menginspirasi. Itu seperti itu. Ada yang baru bergabung ya? Kita mute dulu biar teman-teman nggak terganggu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi artinya apa? Jadi ada yang mengatakan bahwa
pesan-pesan media massa sangat berpotensi membawa perubahan pada diri halayaknya, sementara penelitian lainnya juga mengakui bahwa media massa tidak begitu berkuasa dalam mempengaruhi halayaknya. Media massa dinilai hanya memiliki kekuatan meneguhkan saja, tetapi bukan menciptakan perubahan atas diri halayak. Nanti setelah ini kita akan bicara tentang media literasi ya. Nanti kita akan bicara ini karena ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan media efek ya. Nah, kembali kepada bagaimana tentang pendapat yang mengatakan bahwa media dinilai hanya memiliki kekuatan untuk memperkuat saja ya, meneguhkan saja, tapi bukan membawa perubahan pada halayak, atas diri halayak, yang ini didukung dengan cara pandang yang berbeda dalam melihat kecenderungan halayak yang mengkonsumsi pesan-pesan media massa. Artinya gini, jadi kenapa perbedaan ini terjadi, perbedaan pendapat ini terjadi? Jadi ketika misalnya mereka pendapat yang mengatakan bahwa pesan-pesan media itu sangat berpotensi membawa perubahan diri halayaknya, ini dilandasi dengan asumsi bahwa halayak ini dinilai pasif dalam menerima terpaan media massa. Sehingga apa? Sehingga mereka seolah-olah tidak berdaya dalam menerima pesan-pesan media. Jadi dikonsumsi begitu saja tanpa filtering. Makanya ini dikatakan mereka berpendapat bahwa penelitian yang ini mengatakan bahwa media massa sangat berpotensi membawa perubahan pada diri halayak. Nah, artinya apa? Halayak ini dianggap pasif, ya kan? Kemudian menerima begitu saja pesan media tanpa berusaha memeriksa tingkat kebenaran dan juga kepercayaannya. Dan kecenderungan sikap pasif halayak seperti ini diasumsikan sebagai kuatnya pengaruh media atas diri individu halayak. Jadi ini atas landasan asumsi inilah yang menjadikan kenapa yang menjadikan penelitian yang mengatakan bahwa media sangat berpotensi membawa perubahan pada diri halayaknya. Nah, kemudian penelitian selanjutnya justru menunjukkan adanya keterbatasan pengaruh. Jadi ini untuk mereka yang berpandangan bahwa media itu memberikan pengaruh yang sangat terbatas ya kepada halayak. Artinya apa? Di penelitian yang lain juga menunjukkan adanya keterbatasan pengaruh yang ditimbulkan oleh pesan-pesan media pada halayak. Yang artinya apa? Media massa dianggap tidak mampu mempengaruhi halayak secara langsung, namun juga hanya memperkuat referensi individu halayak yang sudah ada sebelumnya. Artinya apa? Kamu kalau mendapatkan informasi, kemudian itu kan sudah kamu sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya atas informasi tersebut kan. Dan disinilah peran media itu hanya memperkuat referensi individu. Mungkin memperkuat itu bisa dalam bentuk justifikasi, atau bisa dalam bentuk pembenaran, atau bisa dalam memperkuat keyakinan terhadap apa yang sebelumnya sudah kamu ketahui gitu. Jadi disinilah media dianggap jadi tidak mempengaruhi secara langsung, tetapi media massa ini mempengaruhi memperkuat referensi individu yang atas pengetahuan yang memang sudah diketahui sebelumnya. Nah, keterbatasan pengaruh yang ditimbulkan media massa ini diasumsikan karena anggapan bahwa halayak ini bukan suatu individu yang tidak tahu apa-apa, yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya, gitu kan. Jadi, tetapi mereka beranggapan bahwa halayak ini memiliki kerangka referensi dan bidang pengalaman sendiri. Dan kedua faktor ini, pengalaman yang dialami oleh halayak, kemudian mereka yang sudah memiliki kerangka referensi ini dinilai sebagai filter ya, sebagai filter kemampuan filter halayak dalam menyeleksi media dan juga pesan-pesan yang ditawarkan oleh media. Nah,
Ini dua arus utama ya tentang pengertian efek media, efek komunikasi massa ya. Nah sampai di sini kamu jelas nggak atau perlu diulang lagi? Kalau misalnya ini sudah cukup jelas, kita akan lanjutkan pada berikutnya. Baik, saya kira jelas ya. Kalau jelas, jadi kita akan lanjutkan. Jadi ini dua arus utama tentang yang kaitannya tentang media dan efek komunikasi massa dan efeknya. Nah, ketika kemudian kita bicara tentang studi efek media, dengan dua asumsi yang berbeda tadi. Jadi yang asumsi yang pertama itu media berpotensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap halayak. Yang kedua itu media tidak memiliki pengaruh, artinya tidak memiliki pengaruh yang terlalu, tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan pada perubahan halayak. Nah, dua asumsi yang berbeda tentang studi efek media ini sudah dilakukan dari sekitar tahun 1960-an, 1970-an tentang penelitian dampak media. Ada perkembangan yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kamu telusuri tentang bagaimana ilmu komunikasi itu sebagai disiplin ilmu, maka kamu perlu melihat itu mulai di sekitar tahun 1960-an, 1970-an, bagaimana kajian tentang komunikasi ini sangat masif sekali. Makanya kalau misalnya dikatakan bahwa ilmu komunikasi itu sangat interdisipliner sekali ya. Interdisipliner itu artinya itu terkait dengan beberapa kajian-kajian keilmuan. Dan efek media ini dipahami oleh para peneliti berkaitan dengan bagaimana individu halayak itu menggunakan media, bukan bagaimana media memperlakukan halayak. Jadi kalau misalnya kita mengkaji tentang efek media kepada halayak, itu yang dikaji bukan medianya, ya kan? Tetapi yang dikaji itu adalah halayaknya. Bagaimana halayak ini memperlakukan media itu. Jadi studi-studi semacam ini sering kali disebut sebagai efek moderat media massa, yang ini ditandai dengan beberapa teori seperti penelitian tentang agenda setting media massa, dan juga model uses and gratification. Sebentar, ada yang lupa belum di-mute ya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya dari studi efek media ini juga menunjukkan ya kecenderungan kembali ke tren lama, yakni efek kuat media massa atau powerful media. Meskipun di sini ada berbagai variasi topik, kemudian pendekatan dan juga metode penelitian berkembang seiring dengan bagaimana dinamika perkembangan masyarakat, dan juga seiring dengan masifnya perkembangan teknologi informasi. Namun penelitian efek media tetap menjadi hal yang menarik dari para ilmuwan sosial, dan penggunaan media massa seperti kalau televisi dan surat kabar untuk iklan komersil dan politik ini juga semakin meningkat, yang artinya ini menunjukkan bahwa asumsi kekuatan media dalam mempengaruhi halayaknya itu masih dianggap sebagai suatu hal yang nyata. Artinya apa? Jadi dari dua lensa lensa yang ditelaah itu, antara dua lensa, yaitu diantaranya yang tadi yang berfokus kepada efek dari media itu yang diteliti ya. Yang kedua yaitu melihat dari sudut pandang
powerful media, bahwa media ini mempunyai efek yang kuat. Nah, artinya apa? Dari asumsi-asumsi ini, asumsi dari efek komunikasi massa itu mungkin kita dapat simpulkan dalam beberapa poin ya. Di antaranya yang pertama itu bagaimana halayak itu dapat dikontrol dan juga dapat diarahkan ya melalui pesan-pesan komunikasi massa. Kemudian yang kedua, audiens itu dapat salah menerima informasi melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa. Kemudian secara individual komunikasi massa bersifat terbatas. Kemudian yang keempat itu dapat mengurangi ya kebiasaan-kebiasaan rutin sehari-hari karena konsumsi media massa. Kemudian yang kelima memungkinkan terjadinya perubahan dalam perilaku, sikap, dan juga kepercayaan audiens. Artinya kalau kita artinya apa? Jadi ini asumsi-asumsi dari efek komunikasi massa, ya kan? Dari asumsi-asumsi ini, ya kan? Dari asumsi-asumsi ini, artinya apa? Efek komunikasi massa itu diidentifikasi sebagai apa? Sebagai terjadinya perubahan pada individu atau kelompok halayak setelah mengkonsumsi pesan-pesan media massa. Dan ini efek dari komunikasi atau pesan-pesan media massa ini selalu erat dikaitkan dengan dalam tiga arah ya, tiga dimensi di dalam dimensi kognitif, afektif maupun konatif. Nah, yang pertama, efek kognitif itu erat kaitannya dengan fungsi informatif media massa. Karena apa? Karena informasi media massa ini dipandang sebagai tambahan pengetahuan bagi halayak, dan pengetahuan yang dimiliki halayak ini dapat meningkatkan kesadaran pribadinya serta memperluas cakrawala berpikirnya dan juga sudut pandangnya. Artinya apa? Seseorang yang mungkin yang mengkonsumsi media massa khususnya dalam bentuk isi pesan yang informatif, ini akan membantu seseorang tersebut dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi ini efek kognitif. Efek kognitif itu bagaimana pesan-pesan yang disampaikan media itu semakin menambah wawasan dari seseorang itu sendiri. Baik itu yang berkaitan dengan peristiwa, sosok, tempat-tempat tertentu yang disampaikan, yang ini menjadi referensi penting bagi halayak. Jadi misalnya gini, kamu ingin mencari informasi tentang tempat wisata yang apa namanya, misalnya tempat wisata yang sedang tren di Pati, misalnya apa, kamu cari kemana? Itu seperti itu. Jadi artinya di sini apa namanya, efek media sebagai apa? Sebagai untuk memperkuat kemampuan kognitif ya, kemampuan kognitif halayak. Karena apa? Bagaimana halayak ini menempatkan media sebagai sumber untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan juga informasi. Namun perlu juga kita ketahui bahwa informasi mengenai peristiwa, sosok atau tempat-tempat tertentu yang informasi media ini menjadi, artinya di satu sisi menjadi modal pengetahuan yang bermanfaat bagi seseorang. Namun kita juga harus kemarin kita singgung tentang gatekeeper ya. Informasi yang disampaikan media itu juga adalah realitas yang itu konstruktif, atau konstruktif itu artinya itu sudah melalui proses filtering ya oleh para gatekeeper. Jadi realitas media artinya tidak sama dengan realitas sesungguhnya. Makanya mungkin bisa jadi begini, kamu mendapatkan informasi bahwa wisata di sini bagus ya kan, dan dengan diberikan sudut pandang angle yang sangat bagus, foto-foto yang bagus, informasi yang bagus, kemudian pemberitaan yang bagus, tapi kemudian ketika kamu di sana, sampai di sana ternyata ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu baca di informasi tersebut. Nah, inilah yang kita lihat bahwa
bahwa realitas media itu tidak sama dengan realitas yang sesungguhnya karena ada proses filtering, ada oleh siapa? Oleh para gatekeeper itu tadi. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan realitas media itu merupakan realitas yang dibentuk terlebih dahulu dan itu mengalami proses seleksi dan interpretasi serta melalui tahapan penyesuaian. Dan dalam menyeleksi media dan pesan-pesan yang akan dikonsumsi, halayak perlu memahami seluk-beluk produksi, reproduksi dan distribusi isi media. Hal ini dibutuhkan agar supaya halayak memahami berbagai kepentingan di balik produksi isi media tersebut. Makanya kita selalu kaitkan tentang media dan konglomerasi. Jadi kalau misalnya media itu kan menampilkan isu utama itu kan melihat dari sudut pandang yang berbeda ya meskipun isunya sama. Makanya perlu kita lihat ketika kamu membaca koran A, ini koran ini punya siapa misalnya membaca koran B ini milik siapa. Dengan itu kamu bisa memahami berbagai kepentingan di balik produksi isi media tersebut. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah efek afektif. Dan efek afektif ini berkenaan dengan emosi, perasaan, attitude atau sikap ya. Jadi pesan-pesan media massa yang dikonsumsi halayak ini mungkin akan membangkitkan sikap, perasaan atau orientasi emosi tertentu dan faktor-faktor yang mempengaruhi efek afektif itu suasana emosional, kemudian skema kognitif dan juga situasi terpaan media. Dan terkadang individu halayak ini mengidentifikasi dirinya dengan sosok yang dilihatnya di media massa. Dan jadi kecenderungan sikap dan perasaan halayak juga terkait dengan pola dan cara bagaimana mengidentifikasi diri halayak terhadap sosok-sosok dan isi media tersebut. Ini efek afektif. Kemudian efek konatif itu merujuk pada perilaku dan juga niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Jadi setelah halayak menerima informasi media massa yang kemudian dilanjutkan dengan kecenderungan sikap tertentu yang didasarkan dari pengetahuan yang didapatkan tadi, kemudian halayak terpengaruh dalam bentuk tindakan nyata. Ini efek konatif. Misalnya gini, kamu membaca berita di surat kabar atau misalnya kamu lihat informasi di salah satu kanal berita ya yang itu di-streamingkan di YouTube tentang suatu hal, kemudian setelah itu kamu mengetahui dari situ kemudian kamu terinspirasi untuk melakukan perubahan pada diri kamu atas apa yang kamu saksikan tadi. Itu adalah efek konatif. Jadi ini beberapa efek komunikasi massa yang itu bisa membawa dampak perubahan pada individu ya, baik itu di level kognitif, di level di level afektif ataupun di level konatif. Nah, terus setelah itu teori komunikasi massa yang dikategorikan sebagai efek media dalam masyarakat itu apa saja gitu kan. Ini menjadi pertanyaan kita berikutnya, tapi mungkin ini kita pending dulu dan ini kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Artinya di sini kita bicara tentang asumsi tentang yang mendasari efek media dan efek komunikasi media dan masyarakat, dan itu bisa berpengaruh pada efek kognitif, konatif maupun afektif. Nah, untuk dari efek ini ada beberapa teori ya yang dikategorikan
beberapa teori komunikasi massa yang dapat dikategorikan sebagai efek media bagi masyarakat. Mungkin kita akan singgung sedikit, ya kan. Di antaranya itu adalah teori agenda setting, kemudian ada teori dependensi, kemudian ada teori the spiral of silence theory. Ini apa saja sebetulnya? Kemudian juga ada teori tentang information gap atau knowledge gap. Jadi ini beberapa teori yang populer yang berkaitan dengan efek media massa bagi masyarakat. Sebelum kita lanjutkan ini, saya harapkan kamu bisa bisa mencari informasi tentang 4 teori ini ya, teori agenda setting, kemudian teori dependensi, spiral of silence theory, dan juga information gap teori. Mungkin kita sampai di sini dulu untuk teori-teori yang erat kaitannya dengan media dan efek. Kita akan singgung pada kesempatan pada pertemuan kita yang akan datang. Jika mungkin kamu ada pertanyaan atau mungkin kita lanjutkan juga beberapa teori tadi. Kalau misalnya kita akan lanjutkan itu sehingga mungkin minggu berikutnya kita akan pindah pembahasan tentang media literasi. Gimana kita lanjutkan? Apa kita sampai di sini dulu? Dilanjutkan saja, Bu. Dilanjutkan saja ya. Tadi kita singgung ada beberapa teori yang populer ya, yang berkaitan dengan media dan efek. Dan ini sudah sangat populer sekali karena saya yakin kamu sudah sering mendengar teori ini ya. Kalau misalnya dalam teori komunikasi pasti sudah sering sekali disinggung. Seperti teori agenda setting, makanya saya cepat saja. Saya harapkan kamu bisa membaca lebih lanjut tentang teori-teori ini. Teori agenda setting adalah menjelaskan tentang media menyusun prioritas topik yang akan mempengaruhi perhatian khalayak terhadap topik mana yang mempengaruhi yang dianggap penting dari topik-topik yang lainnya. Dan ini dengan cara menyusun agenda pemberitaannya. Jadi media akan mempengaruhi agenda khalayaknya meskipun ini sampai dalam tataran kognitif ya kan. Tapi media dianggap mampu mempengaruhi khalayak bukan pada apa yang dipikirkan, tetapi tentang apa yang dipikirkannya. Jadi ini beda ya. Jadi bagaimana dalam dalam teori agenda setting ini, bagaimana media ini menggiring khalayak tentang apa yang dipikirkannya. Jadi bukan apa yang dipikirkan khalayak, tetapi pada apa yang dipikirkannya. Maka agenda setting terjadi jika agenda media bersesuaian dengan agenda khalayak. Artinya apa? Prioritas pentingnya suatu isu bagi media sama dengan prioritas pentingnya isu itu bagi khalayak. Jadi khalayak memikirkan apa dan itu apa yang dipikirkan ini kemudian disusun oleh media dan bagaimana ini mempengaruhi pada khalayak. Nah, kemudian dalam teori dependensi ini dikembangkan oleh Sandra Bell-Rockage dan Melvin DeFleur sekitar tahun 1976. Dalam teori ini menjelaskan bahwa efek dari suatu proses komunikasi massa itu merupakan hasil interaksi dari subsistem dalam suatu sistem sosial tertentu. Jadi efek komunikasi massa dinilai ini memiliki 3 tataran, yakni tadi yang kita singgung, baik itu kognitif, afektif, dan behavioral. Behavioral itu apa? Perilaku. Dan efek ini merupakan hasil dari hubungan antara sistem sosial, sistem media, dan khalayak. Artinya apa? Jadi dalam sistem sosial tertentu bisa jadi suatu isu yang sama itu efeknya tidak sama. Makanya sistem sosial itu juga berpengaruh saling mempengaruhi dalam bagaimana media itu memberikan pengaruh, memberikan dampak pada khalayak.
Kemudian dalam teori spiral of silence teori ini dikemukakan pertama kali oleh Elisabeth Noelle-Neumann, jadi seorang sosiolog Jerman di tahun 1974, dan teori ini berkaitan dengan proses terbentuknya pendapat yang dominan, pendapat umum dalam masyarakat. Jadi orang gini, jadi spiral of silence itu apa ya? Itu seperti apa ya? Apa namanya? Nggih, matur suwun. Jadi ini seperti apa ya? Apa berkaitan apa namanya tentang proses terbentuknya pendapat yang dominan dalam masyarakat. Jadi orang itu cenderung tidak mengungkapkan pendapat yang berbeda dari mayoritas. Jadi kalau misalnya kamu sebagai minoritas, kamu ingin mengungkapkan pendapatmu itu kan kamu pendam kan? Karena pasti kamu akan apa menghadapi penolakan dari mayoritas. Nah, apa namanya? Melalui pengaruh media massa dan komunikasi antar pribadi, pendapat yang dominan akan semakin meluas dan pendapat lainnya berangsur-angsur melemah. Ini adalah spiral of silence theory. Kemudian apa namanya? Dalam information gap atau knowledge gap, teori ini dikemukakan pertama kali oleh Philip Titchener, dan teori ini menjelaskan bahwa potensi komunikasi yang dimiliki oleh berbagai orang atau kelompok dalam suatu masyarakat itu tidak dalam menyerap informasi lingkungannya. Jadi faktor yang membedakan potensi komunikasi sehingga ini menimbulkan apa? Memunculkan knowledge gap adalah status sosial ekonomi seseorang. Artinya di sini apa? Jadi gini, potensi yang dimiliki ya kan, potensi komunikasi yang dimiliki oleh berbagai seseorang atau kelompok itu tidak dalam bagaimana dia menyerap informasi lingkungannya, karena sebetulnya ada faktor yang menentukan perbedaan potensi komunikasi itu, dan faktor itu adalah di antaranya yang menimbulkan ada gap gap pengetahuan ya, yaitu di antaranya adalah karena status sosial ekonomi seseorang. Jadi misalnya begini, ini erat kaitannya dengan jaringan sosial ya. Jadi artinya begini, orang yang mungkin memiliki akses sosioekonomi yang kuat, dia mungkin akan mendapatkan knowledge yang lebih banyak atau sumber informasi yang lebih banyak ketimbang mereka yang mungkin secara akses sosial ekonominya tidak demikian. Ini yang artinya ini yang apa namanya penjelasan dari information gap atau knowledge gap. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah kita. Artinya, jadi apa namanya, ketika kita bicara tentang efek komunikasi massa, itu artinya apa? Kita melihat dari sudut pandang dari efek yang ditimbulkan dari komunikasi massa itu pada halayak. Sampai di sini jika